Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Tony, mantan narapidana terorisme kasus Palembang. Saya terkena 12 tahun. Alhamdulillah sekarang kami sudah ikut dalam kegiatan literasi rudal Rumah Daulat Buku yang diampu Kiai Haji Sofa Ihsan MA, dan dengan perantara beliau salah satunya kami bisa sadar dan kembali ke paham NKRI, paham yang wasatiyah, paham yang moderat, paham yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Sofa Ihsan. Yang kedua, cerita kami banyak beberapa kejadian. Kami ini ada beberapa kasus, tapi kasus yang paling menonjol adalah melakukan rencana peledakan di kafe Bukit Tinggi Bedudel. Jadi saya yang membawa bomnya. 3 malam kami membawa bomnya. Kenapa kami melakukan itu? Pertama, kami menganggap orang-orang kafir, terutama Amerika, Israel, Eropa, itu telah membunuh orang-orang kaum muslimin saudara kami di Palestina, di Irak, di Suriah, di tempat-tempat, berbagai tempat, di Somalia dan yang lain sebagainya. Lalu kami mendapatkan wejangan-wejangan dari guru-guru dulu yang ayatnya benar tapi memahami ayatnya ini salah. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian melampaui batas. Jadi kami disuruh untuk memerangi mereka, maka kita wajib mengebom mereka, karena mereka kalau tidak dibom, karena mereka tidak dibalas, maka akan terus terjadi pembunuhan terhadap kaum muslimin. Lalu di ayat lain mereka mengatakan, guru-guru kami dulu, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurri, al-abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Diwajibkan atas kalian kisos, pembalasan yang setimpal. Jadi kami harus membalas mereka dengan pembalasan yang setimpal, karena mereka membunuh dengan bom, maka kami membunuh dengan bom. Jadi disitulah kami yang membawa bom itu 3 malam kami melakukannya. 3 malam sudah disurvei bahwa pada waktu itu tidak ada kaum muslimin, karena kami tidak boleh membunuh orang-orang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, sama mukmin itu bersaudara. Malam pertama saya yang masuk, saya yang membawa bom itu. Di kafe itu bukan hanya menjual minuman keras, sudah berkumpul bule-bule banyak sudah yang siap kami hantam. Pada itu saya yang menghantamnya dengan izin Allah. Tapi ada orang-orang yang orang-orang muslim di situ, karena di kafe itu juga menjual makanan-makanan. Pada itu saya yang menghantamnya dengan izin Allah. Tapi ada orang-orang yang orang-orang muslim di situ, karena di kafe itu juga menjual makanan-makanan. Ada nasi goreng, ada jus, ada mie goreng dan lain sebagainya. Saya tunggu berapa jam itu, masih bercampur antara kaum muslimin dengan orang kafir bule itu. Karena kami teringat firman Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Kalau kalian membunuh orang mukmin, kalian akan masuk neraka jahanam. Kami tidak jadi melakukannya sampai 3 malam. Akhirnya kami menelpon amir kami di Palembang, bagaimana kata amir kami batalkan. Lalu kami batal dan bom itu kami bawa kembali ke Palembang. Yang ketiga, bagaimana ancaman terorisme ke depan, khususnya terhadap objek vital seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi memang ancaman terorisme ini terus ada. Terorisme ini dari dulu, kalau di Indonesia itu ada DITII dari tahun 1948 kalau tidak salah. Lalu bangkit lagi menjadi JI, Jemaah Islamiyah, yang ada Ustadz Abdullah Sokar dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Lalu berkembang lagi menjadi Al-Qaeda. Al-Qaeda itu salah satunya Osama bin Laden. Terus ada bom Bali 1, Mukhlas, Amroji, siapa lagi, Imam Samudra dan lain sebagainya. Lalu hari ini ada ISIS, Daulah Islam Irak, Islamic State Irak Syam, dan ini sampai hari ini masih eksis. Dalam arti mereka walaupun tidak terlalu banyak tapi masih eksis. Terakhir mereka melakukan peledakan di bom Astana Anyar di Polsek di Bandung. Mereka membunuh dirinya. Jadi apakah ancaman terhadap objek vital ada? Apalagi kalau orang-orang yang berpahaman bahwa orang-orang Israel seperti orang Amerika ini masih membunuh kaum muslimin, maka mereka akan menyerang objek-objek vital ini. Objek-objek vital terutama perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Israel, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Amerika, perusahaan dimiliki oleh orang-orang yang telah membunuh kaum muslimin, perusahaan Cina dan lain sebagainya. Di Indonesia apakah perusahaan Indonesia tidak terkena? Bisa juga terkena, karena mereka menganggap Indonesia ini sebagai negara togut.
dengan ayat. Dulu kami berpaham seperti itu, tapi setelah Kiai Haji Sofa Ihsan itu melakukan pengajian setiap bulan sekali, kami tersadar bahwa Pancasila itu sesuai dengan Islam. Dulu kami menganggap Pancasila itu adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Kalau kalian berhukum dengan selain hukum Allah, maka kalian kafir. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang kafir itu kawannya taghut. Jadi kami menganggap taghut itu setan. Dan mereka kafir semua, termasuk polisi, tentara, semuanya, pegawai negeri, anggota DPR, dan semua yang terlibat dalam negara sampai tingkat bawah kepala RT. Kami kafir. Jadi yang terakhir, harapan sampai tingkat bawah kepala RT. Kami kafir. Jadi yang terakhir, harapan semoga Indonesia damai dan cerdas melalui literasi. Jadi memang kami salah satu yang membuat kami paham itu karena kami disadarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kami berpaham ayat Al-Quran betul, tapi pemahaman salah. Dulu itu ada paham khawarij. Makanya harus ada orang-orang yang siap berkorban waktu, berkorban ini. Seperti salah satunya terima kasih pada Kiai Haji Sofa Ihsan dan Kiai Haji Mukti Ali yang telah setiap bulan memberikan kami wejangan-wejangan. Dulu kami sampai Pancasila itu menganggap togut. Ketika kami belajar dengan kiai-kiai dari MUI, Kiai Sofa Ihsan, Kiai Mukti Ali, yang mana Pancasila yang tidak sesuai dengan Islam? Ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Semua di Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran. Makanya kami tersadarkan lewat literasi. Maka kami berharap agar orang-orang seperti Kiai Haji Sofa Ihsan, Kiai Mukti Ali yang terus-menerus di literasi ini ada. Dan kami berdoa agar mereka dipanjangkan umurnya, diberkahkan segala usahanya, dan semoga mereka terus-menerus memberikan pencerahan bagi anak bangsa. Sekali lagi kami berharap tidak ada lagi ke depan ancaman-ancaman terhadap terorisme, karena kami yakin kalau sudah terjadi peledakan akan ada yang meninggal, akan ada yang mati, seorang anak akan menjadi yatim, seorang istri akan menjadi janda, dan seorang ibu akan kehilangan anaknya. Maka kami berharap agar terus menjadi literasi terus berjalan, dan semoga ke depannya Indonesia tetap aman, damai, makmur, dan sejahtera. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.